cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor peserta PPG 201800324370. Nomor induk mahasiswa PPG 2201190676. Nama Septian Eka Putra, LPTK Universitas Nusa Cendana. Lokasi pelaksanaan SMP Negeri 2 Lunyuk. Program studi bimbingan konseling akan menampilkan video pembelajaran UKIN, yaitu konseling individu. Ya. Masuk. Duduk ya. Terima kasih ya. Berarti pas sudah dengan janji kita hari ini ya. Kesepakatan kita kemarin. Sebelum kita memulai kegiatan konseling individu ini, kita berdoa dulu ya agar lancar. Ya, kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Gus ya, sudah berkenan hadir pada konseling individu ini. Gimana kabar? Baik. Ya, sehat ya. Tadi kemarin kita sudah ketemu ya. Ya, ngobrol bahwa berdasarkan ada laporan dari guru mata pelajaran, wali kelas, bahwa apa yang sedang terjadi ya seperti laporan mereka, mungkin Ibu sudah tahu ya. Ya, maksudnya dan tujuan saya panggil di sini bahwa laporan dari wali kelas bahwa Agus ini mencontek, ya satu ulangan itu, dan menconteknya ini bukan 1-2 kali katanya. Dan sudah dipantau sudah 2 semester. Jadi seperti makanya saya memanggil Agus undang. Saya berterima kasih dengan saya sudah dipenuhi. Ya, konseling individu kita ini berjalan 40 menit, 1 jam pelajaran ya. Bahwa kontrak waktu kita itu sekitar 40 menit. Ya. Tujuan dari kegiatan ini, konseling individu ini, bahwa untuk menyelesaikan masalah yang sedang Agus hadapi. Ya, contohnya seperti mencontek, ya berdasarkan laporan dari wali kelasnya bahwa Agus ini sudah dipantau dalam 2 semester dan laporan dari teman-teman kelasnya juga mungkin dari guru mata pelajarannya mungkin bukan hanya 1 mata pelajaran ya, hanya gurunya ini melapor. Nah, sekarang kita ingin menangani masalah ini agar cepat selesai ya. Nah,
Kemudian dalam konseling individu ini asasnya yaitu kerahasiaan, keterbukaan, kekinian, dan lain-lain. Nah, kerahasiaan itu maksudnya bahwa konseling ini bersifat rahasia, hanya kita ini yang tahu. Ya, teman-temannya nggak ada yang tahu saya panggil, hanya kita yang tahu, hanya kita berdua. Nah, kemudian keterbukaan. Saya berharap Agus ini terbuka, ya, terbuka tentang masalah yang dihadapi agar masalahnya bisa kita tangani segera, ya. Nah, untuk menyelesaikannya itu Agus harus ceritanya secara terbuka, ya, jangan sampai Agus ini masih menyembunyikan sesuatu. Jadi susah nanti kita akan tebak atau akan selesaikannya. Terus tata cara dalam studi ini yaitu ada 3 tahap nanti kita akan jalani, yaitu tahap awal yang mana sedang kita hadapi ini, kemudian tahap inti nanti, ya, di mana di situ Agus akan membuka diri atau menceritakan secara terbuka, kita akan explore, ya, masalah yang terjadi. Kemudian ada tahap penutup. Nanti kita di tahap terakhir itu kita akan menyimpulkan, ya, bahwa dari hasil konseling kita itu seperti apa, ya. Nah, selanjutnya yaitu kesiapan Agus ini. Sudah siap kan? Siap. Jadi saya berterima kasih sekali karena saya pikir mungkin Agus ini ada halangan mungkin. Ternyata sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bahwa hari ini Agus ternyata bisa dengan kesepakatan. Memang waktu sudah mau siang ini kan, tapi sesuai dengan janji kita bahwa konseling kita akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada Agus bahwa Agus ceritakan, ya, secara jujur, secara terbuka tentang permasalahan yang Agus hadapi, ya. Ayo ceritakan. Kayak tadi Bapak bilang, saya ini sebenarnya mencontek Pak, ya, dalam nggak bukan dalam tapi semua mata pelajaran hampir sudah pernah saya contek Pak, dan saya sering banget contek, terutama pas ulangan Pak, ya. Nah, sebenarnya pas saya contek itu sepertinya gurunya sih nggak tahu Pak, ya, tapi anak-anak di dalam kelas saya terutama yang perempuan biasanya sering ngaduin saya Pak. Nah, tapi selain ngaduin saya, mereka juga ngaduin teman-teman saya juga yang di contek Pak. Jadi pas saya diaduin tuh ada jelek sih sebenarnya rasanya Pak, kayak mana ya rasanya, saya merasa saya itu dicap buruk Pak, selain sama murid, sama gurunya juga. Nah, si muridnya yang ngadu saya ke guru mata pelajarannya juga ngaduin saya ke guru pelajarannya, guru mata pelajaran sama guru wali kelas. Terus guru wali kelas kan lapor juga ke bapak yang makanya saya di sini sekarang Pak. Terus selain apa lagi ya Pak? Banyak sih kegiatan saya nyontek itu biasanya antara saya jadiin kertas di saku atau enggak naruh kertas atau buku lah di kolom meja Excel. Nah, sering lah nyontek. Saya nyontek itu karena saya malas belajar juga Pak. Tapi bukan saya sendiri sih juga malas belajar. Teman-teman saya juga banyak yang nyontek. Jadi saya makin gimana ya? Ketarik buat pengen nyontek, ngikut sama teman aja. Jadi kegiatan di rumah juga sebenarnya banyak, makanya saya rada sibuk buat belajar Pak, ya, susah buat belajar. Soalnya harus bantu orang tua, kadang sampai malam saya harus bantu orang tua Pak. Itu ya, ya. Berarti sudah ahli sekali kalau mencontek Agus ini, ya, sudah pakai kertas, tulis. Nah, tapi saya pengen mendengarkan lagi Agus cerita bahwa di dalam kelas itu bagaimana sih suasananya, Suasana yang yang
satu lain, makanya bisa kok ada kesempatan mencontek. Apakah pengawas juga enggak periksa atau bagaimana? Ya pas ulangan seperti biasa Pak, yang lain pegang, yang lain berusaha fokus saat mengerjakan tugas, dan pengawas juga waktu itu fokus. Tapi saya masih sering lirik-lirik sama pengawasnya, lihat-lihat Pak. Habis itu kalau ada sedikit kesempatan biasanya ada kertas atau buku itu biasanya saya tarik Pak. Nah baru saya lihat dikit, kalau udah rasa panas saya dorong lagi, baru saya pura-pura kerjakan atau apa lagi. Sudah profesional ini mencontek ini. Berarti kalau sudah sampai itu. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Contek juga? Ya kadang nyontek dan pas saya nyontek kayak nyontek sama-sama, jadi sering minta gitu Pak, kayak kerjasama, ada yang lihat dulu, ada yang nyontek. Tapi harus saja yang dilapor. Ya karena saya yang sering juga. Yang sering ya? Yang lain tuh sekali 2 kali, tapi saya enggak hampir sih semua mata pelajaran Pak, dan Katanya ini sudah 2 semester katanya wali kelas. Iya. Katanya 2 semester ini harus dipantau. Saya juga sebenarnya memantau, saya pantau, tapi saya cari kumpulkan datanya dulu, benar nggak ini harus ini. Harus sudah mengakui kan, tapi saya lihat sih sebenarnya saya kira harus sudah ini dan mencontek. Karena kan saya kan keliling kan ke ruangan yang lain itu, biasanya kan kalau contek cepat selesai ya. Nah ini lama juga. Apakah nunggu teman-teman lain atau bagaimana? Ya namanya juga nanti Pak, jadi tidak selalu bisa. Saya juga nggak belajar, jadi kayak 80% saya nanti cuma nyonteknya Pak. Jadi kalau saat-saat nggak bisa nyontek itu kan masih lama Pak, kayak pengawasnya jeli buat melihat. Jadi saya nggak nyontek pas saat itu, jadi saya lama. Enggak, pas saya nyontek udah selesai, saya sengaja udah menunggu waktu mereka nyontek. Itu ya. Iya. Apa saja lah. Anak-anak yang mencontek itu kadang nggak mau keluar ya, harus nunggu sesuai dengan waktu. Nah, kalau dengan katanya tadi disebut teman-teman yang ceweknya macam Agus yang jelek lah, yang kalah bagaimana. Jangan-jangan mereka yang lapor Agus lagi. Iya sih Pak, dia yang lapor saya ke mata pelajaran saya bahwa saya sering nyontek, kan sering mereka ngadu Pak. Mungkin karena mereka nggak terima juga karena saya nyontek, terus ya saya sedikit lebih besar dari mereka, makanya saya tidak terima. Tapi kalau dari 2 semester terakhir nilainya bagus nggak? Ya, lumayan Pak, tapi hasil nyontek sih. Berarti manajemen nyonteknya ini bagus, berarti berhasil ya. Iya. Biasanya ada yang mencontek, tapi salah yang dicontek. Tapi ini kan saya sudah buat kertas ini sih, kertas yang contekan. Jadi yang dicontek itu pastilah. Tapi biasanya kalau nyontek itu tidak sesuai ekspektasi biasanya. Tapi kok bisa tahu soal yang keluar? Ya. Tidak sesuai dengan contekan itu. Biasanya kan kita buat contekan ini. Biasanya yang kita buat itu kadang beda dengan soal. Jangan dapat kecuali soal itu. Ada juga sih saya dapat bocoran soal Pak, kan kadang gurunya ngasih kisi-kisi Dari kisi-kisi itu ya, ya. dari kisi-kisi itu udah saya tentuin mana aja yang bakalan keluar. Jadi saya ambil di mana yang mendekati benar-benar dekat dengan kisi-kisi itu Pak. Saya ambil, saya pindahin ke dalam sebuah kertas kecil itu, baru sembunyiin di kantong atau enggak di bawah kalau meja itu. Begitu ya caranya. Juga, saya juga baru tahu kalau cara nyontek seperti itu. Biasanya kan mengambil jawaban teman. Tapi kalau ngambil jawaban teman tidak pernah ya? Ya, karena kan tadi saya bilang juga saya sangat teman, jadi gila diminta kadang-kadang. Tapi mereka juga. Biasanya pengawasnya ketat, biasanya. Karena biasanya pengawas lagi izin keluar, biasanya itu kesempatan biasanya ya. Kesempatan. Berarti ini sudah kerjasama sama teman-temannya itu. Tapi saya sih paling sering nyontek mereka sekali 2 kali. Kalau saya ajakin kadang mau, kadang juga enggak Pak. Soalnya karena saya juga udah kayak terlalu ketergantungan juga sama nyontek ini Pak.
saya suka kayaknya atau gimana gitu. gitu ya. Ya, Seperti sudah memang satu kelas ini kerjasama sehingga, tapi yang saya ini dapat laporannya Agus karena keseringan tadi bilang kan. Nah, atau mungkin Agus ini otak dari mencontek ini mungkin teman-temannya juga sudah dipanggil dan nyebut nama Agus terus. Nah, saya juga dapat laporan itu kan, anak ini Bu kalau ulangan tetap sih lama keluar itu, tapi kan kenyataannya katanya. Nah, pengawas juga saya sempat dengar-dengar bahwa di kelasnya Agus ini bahwa cuma ada disebutkan siapa. Nah, dari wali kelas laporan itu baru saya dengar kan, oh ini saya namanya Agus nih. Makanya saya pikir jangan-jangan Agus ini otak pelakunya ini makanya. Dan saya kadang dengar sih dari teman, tapi saya tidak terlalu ini harus dengar dari gurunya, ya. Berarti atau mungkin yang teman-teman cewek itu pernah minta jawaban, Agusnya yang tidak mau mungkin, ya. Oh bisa jadi, atau mungkin ya seperti yang Agus bilang tadi, iri mungkin dengan nilai itu. ada mungkin kedua-duanya Pak. Ya. Mereka pas ulangan juga minta, tapi saya nolaknya rada sedikit kasar ya Pak. Kayak nggak usah contoh juga ya, pokoknya sedikit kasar saya menolak dia pas mereka minta jawaban saya karena saya ngetek, dan mungkin dari hasil ngetek itu nilai saya juga besar dan mereka juga iri sama karena itu, jadinya mereka bilang supaya dapat keadilan juga buat mereka. Ini tuh ya. Nah, terkait permasalahan itu kita explore sekali lagi ya, ada sedikit lagi. Saya takutnya Agus ini punya bocoran, lalunya karena dari nilai itu kan tinggi kan. Nah, tapi karena 2 semester ini berarti cara mempelajari mencontek itu gimana sih? Apa sih awalnya? Ya, Latar belakangnya 2 semester ini kan sebelumnya tidak ada laporan ini. Kita aja sih ulangan. Apa sih latar belakangnya? karena saya sering di rumah nih kan sibuk Pak ya, harus bantu orang tua juga, saya harus ladang juga Pak ya. Harus kadang-kadang sampai sore, benar-benar sore petang lah Pak, bisa itu sekitar jam 7 atau jam 8 baru pulang. Ya, saya capek juga waktu itu Pak, capek, jadi besoknya ulangan nggak ada minat ya. Jangan main game ini lagi. Iya, sampai tiba Manajemennya ini karena ya lagi dengan diajak kerja, tercapek tidur ya, belajar kan mencoba mungkin dulu mencontek, jadi memuaskan hasilnya, jadi keseringan, ya bisa jadi dengan itu ketagihan mencontek. Misalnya sudah berhasil, nilainya bagus, tanpa belajar lagi kita butuh mendapat nilai bagus, mungkin dari itu mungkin ya. Nah, atau mungkin di luar juga, jangan pergi main jarang pulang ke rumah ini makanya saya nggak belajar. iya, jangan main juga ini keluar gara-gara di online juga. Ya sih, sering saya keluar sama teman-teman nongkrong Pak. Habis itu karena waktu lupa waktu sih mainnya Pak, bisa sampai jam 6 baru pulang. Nah, jangan buat contekan lagi di luar sama teman-temannya. Ya kadang sih Pak, kadang kalau benar-benar materinya susah sih pas lagi nongkrong juga kadang pikiran dan saya ngajarin teman. Tapi kadang mereka ada yang mau, ada yang enggak Pak. Seperti itulah. Berarti kita sudah explore salahnya Agus ini bahwa itu tadi tentang mencontek itu, bahwa Agus ini cenderung contek karena hasilnya yang tidak perlu lagi repot-repot belajar, hasilnya bagus. Dan teman-temannya iri lagi, mungkin itu latar belakangnya. Dan memang mencontek ini ya itu kadang kita faktor lakinya itu beruntungnya karena tidak ketahuan ya itu bagus. Tapi kalau lagi tak beruntungnya bagaimanapun disembunyikan akan ketahuan. Kemudian saya akan memberi kesempatan ke ini. Terus kita tadi sudah eksplorasi masalahnya. Bersyukur Agus sudah mau terbuka sekali sedetail-detailnya bahwa yang terjadi sesungguhnya seperti itu. Nah karena memang
laporan kan tidak seterbuka itu sepanjang yang Agus jelasin. Paling kan laporannya, oh ini anak ini contek Pak, ini durasinya begini, dia kesini, kita sudah tegur sudah apa, tapi ternyata tidak ada perubahan. Hanya kita lakukan pemanggilan. Jadi saya berterima kasih sekali Agus sudah mau terbuka. Nah itulah tadi asas keterbukaan itu. Nah, kekinian maksudnya kan yang memang terjadi saat ini dan memang dan tidak ada yang Agus tutupi, ya. Nah sekarang saya pengen Agus ini observasi diri, bahwa observasi diri maksudnya mengamati tingkah laku itu apakah sengaja ya sengaja kan. Pasti saya minta Agus menulis di sini, ya ada ini frekuensinya, intensitas sama durasi ininya, durasi tingkah lakunya, ya bisa ditulis bentar mengenai frekuensinya sini. Frekuensinya, beda, intensitasnya juga itu sama durasi tingkah lakunya. Nah nanti dari ini kita bandingin nanti selanjutnya, ya. Step ya, ya. Jadi saya lihat dulu frekuensi setiap hari. Yang setiap hari. Coba di ini tulis gitu kan. Kalau dia ini mata pelajaran hafal, ya saya sesuaikan dengan laporan dulu. Coba lihat mata pelajaran apa ya semua. Kalau semua berarti data semuanya. Ya, semua Ya. tapi yang Yang paling sering itu ya tahu ya. Dulu saja yang ya banyak kita. yang banyak Ya. kan contek. Ya. Ya biasanya sisanya yang dari sini itu biasanya saya ngasih lah sedikit Ya. sedikit. Ya. Ya, coba saya lihat dulu frekuensinya, intensitasnya, durasi tingkah laku. Berarti seperti laporan itu ini kan, frekuensinya kan, ya bahwa setiap ulangan dari 3 semester itu. Berarti PTS ini nyontek juga berarti Iya. penilaian tengah semester itu mid, ya. Berarti 2 semester berarti setahun kalau 2 semester itu. Intensitasnya setiap mata pelajaran yang sering itu kan kayak ini pelajaran ini IPA, bahasa Inggris, PJOK, nah kayak di IPA mungkin ya karena hitungan juga di situ. Nah, tapi sini saya lihat matematika, berarti pintar matematika Agus ini berarti. Enggak sih Pak, matematika itu biasanya yang dapat hitungannya nggak mungkin dari contek kalau hitungan itu kecuali rumus saja kita contek supaya ingat, tapi saya juga nggak hebat dari hitungan jadi salah ya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau dari durasi tingkah lakunya 2 semester, ya setahun yang tadi itu ya cukup. Ini kita nikmati nilai yang bagus 2 semester ya lumayan nanti membantu nilai kelulusan ini kan. Tapi caranya ini yang salah ini, ya. Tapi saya habis pikir bisa lolos loh nyonteknya itu.
dengan cara tadi buat catatan, buat apa, bisa lolos tuh gitu. Hanya luar biasa setelah saya baca frekuensinya, intensitas, durasinya cukup lama ini. Saya kira kemarin laporan gurunya itu cuman ulangan semester itu, semester kemarin, semester yang sudah kita lewati ini. Hanya kita langsung, nah, jadi mungkin juga ada desakan dari teman-teman itu katanya disuruh ulangan-ulang katanya. Ya, disuruh Ulangan-ulang, ya supaya adil katanya dengan intensitas topik. Nah sekarang saya pengen Agus ini evaluasi diri maksudnya, ya evaluasi mengetahui apa kesalahannya. Jadi apa yang sudah dilakukan itu bahwa dievaluasi, bandingkan dengan yang Agus catat ini, dengan tingkah laku yang pengen Agus lakuin sekarang. Pengennya bagaimana? Bandingin dengan ini yang Agus tulis ini profesinya. Coba bisa, ini kan ini ya. Coba bandingin sama tingkah laku yang apa yang pengen Agus lakuin sekarang. Kalau sih sekarang juga ya setelah habis ulangan itu sebenarnya kayak saya mulai ngerasa kayak saya mulai dianggap lain sama teman-teman itu. Ya, kayaknya saya dianggap cap buruk gitu Pak atau gimana. Jadi saya rasanya pengen berubah Pak, pengen ya supaya nggak dicap buruk lagi. Pengen saya perbaiki nama baik saya Pak. Kayak contohnya di frekuensinya kan setiap ulangan saya minta ya. Rasanya pengen saya pengen berubah, lebih ingin mengatur waktu saya supaya adalah sedikit-sedikit waktu buat belajar, maksa supaya materi supaya bisa sedikit masuk Pak, biar nggak selalu setiap ulangan saya materi, supaya nggak selalu saya dicap buruk sama teman-teman lainnya. Dan juga harapnya guru juga mau melihat saya dari sisi yang berbeda setelah saya berusaha kalau pengen berubah Pak. Setelah berusaha supaya nggak mencoba lagi. Setelah selesai ulangan itu Pak saya ngerasa ada perbedaan, jadi mulai dari sana saya mulai ngerasa berubah. Nah, dari itu ya. Jadi ini mengenai intensitasnya bagaimana? Kalau intensitasnya Bandingin coba. Karena kan ini kan pelajaran yang diujiankan ini kan. Tapi di sini saya lihat teman-teman, saya tanya tadi, berarti pintar matematika di sini berarti. Nah, enggak juga sih Pak, saya pintar matematika kayak tadi ya. Saya bilang pas matematika nggak ada yang bisa dicontek Pak, soalnya benar-benar hampir kisi-kisi pun itu yang kita pelajari cuma apa ya, rumus-rumusnya aja. Kalau mau nyontek palingan cuma contekan rumus, itu kan saya masih bodoh dalam hitung-hitung. berarti yang gagal dicontek ini matematika berarti. Paling ada Ya. Pak. Matematika Paling susah dicontek susah ya. Kalau di durasi tingkah lakunya 2 semester. Luar biasa, 1 tahun loh, 2 semester itu dan 4 kali semester. Ada PTS-nya, ada semester lagi, ada PTS lagi nah. Berarti Agus ini tadi membandingkan kan hasil dari catatan ini frekuensi, intensitas, durasi, ya bahwa perilaku guru itu akan berubah, ya. Misalkan ya, nah, sini seperti Agus cerita tadi bahwa Agus sudah dicap bahwa sering menyontek sama temennya dan kayaknya di ini sih dari bully tadi di kelas. Ya dibully sih Pak Sama sama ada lainnya. bukan ya diejek-ejek sih ya kayak dapat nilai bagus kan, enggak sih saya bilang, tapi kan yang lain-lainnya, jadi saya kadang nggak sengaja keceplosan saya bilang nilai saya tinggi, terus yang perempuan langsung Ya. nontek aja bangga gitu ya, kayak gitu lah ya. Hanya besok kalau sudah berubah tingkah lakunya itu pasti beda lagi mereka perlakuannya. Ya, hanya coba semester lalu itu bahwa jangan menyampaikan coba kalau ada ulangan lagi kan bandingin bahwa hasil tapi jangan kamu contek dalam belajar sih ya, dan itulah manajemennya di situ ya, manajemennya di situ harus bisa mengatur walaupun dengan ada kerjaan atau apa. Nah
Selanjutnya saya pengen Agus ini menguatkan diri sendiri, ya, menghapus stigma itu, ya, menghapus stigma itu. Nah terus tadi kan Agus menghukum diri sendiri kan, bilang bahwa saya ini terlanjur sudah dicap buruk, jadi jalan aja lah, udah terlanjur ini. Jadi hapus stigma itu, coba kasih penguatan ke diri sendiri. Saya udah mulai dicap dulu, saya pengen berubah supaya nama baik saya kembali. Ya. Saya dicap baik-baik sama Ya. teman, supaya saya nggak dapat bulian yang kayak ini, supaya nggak dapat bulian yang sama lagi ya. Saya pengen kayak normal sama teman-teman saya yang lain juga, nggak dibully atau semacamnya Pak. Jadi saya benar-benar harus merasa benar-benar berubah, harus bisa ngatur waktu buat belajar, buat kerja, dan juga nikmati waktu sendiri kayak waktu nyaman. Berarti kalau sekarang membuat MBS dia pasti bisa, tadi kan sudah kan. Nah sekarang coba bagaimana caranya Agus ini menghapus stigma itu. Wah tadi kan ngaku sudah terlanjur dicap inilah cap buruk, wah ini nyontek urus lah, ya. Walaupun bagaimana di kelas itu ya masuk ke kanan, keluar ke kiri, ya. Bagaimana sekarang Agus ini menghapus stigma buruk itu untuk diri sendiri sih? Ya sebenarnya saya nggak juga terlalu buruk dalam berbagai mata pelajaran, tapi nggak buruk tapi jelek, gimana gitu. Itu namanya. Bagaimana cara pada Agus sendiri nih yang menghapus stigma itu? Saya nggak terlalu buruk tapi bisa dibilang cukup jelek, pas standar di bawah dikit lah ya Pak. Nah jadi saya maunya lebih bisa memperhatikan guru, lebih bisa menghargai guru. Pas guru menjelaskan, saya harap nggak langsung aja masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri gitu ya. Jadi saya harap kali ini setelah saya berubah ya, saya ingin lebih bisa mendengarkan guru, belajar, mencatat hal-hal yang penting, nggak mencontek, mengatur waktu, dan juga berusaha belajar walaupun waktu tersisa sedikit Pak. Nah sekarang satu lagi nih, jadi kan tadi saya sempat bilang sih kalau Agus ini menghukum dirinya bahwa dengan saya juga nggak bisa belajar Pak, manajemen waktu berarti kan dari situ ya, manajemennya bahwa di rumah saya capek pergi ini bantu orang tua, terus saya juga keluar kadang nongkrong terus ini, dan hukum ini bahwa udah terlanjur begitu ya salah lah ya udah salah aja tidak apa-apa. Nah itu kan sama dengan hukum diri sendiri kan, bahwa kita sudah tahu salah tapi kita tetap melakukan kesalahan itu sehingga berdampak pada zaman kan tidak siap jadinya, kesiapan belajarnya itu yang berat ya, nggak ada malahan kesiapannya karena memang nggak pernah belajar. Nah, karena sudah merasa enak di mencontek jadinya dengan hasil yang begitu bagus ya udah nyontek aja. Jadi tadi hukum saya sudah terlanjur buruk ya udah saya nggak pikir lagi ya. Jadi sudah menghukum diri sendiri, saya ini buruk, saya ini udah dicap bahwa walaupun sedang contek ya udah nyontek aja. Nah, bagaimana caranya Agus ini? Cara menghilangkan hukuman untuk dirinya sendiri itu bagaimana? Saya bisa masuk pendapat supaya saya bisa berubah saya dari menghukum diri saya udah jelek, dan biarlah kalau udah jelek aja saya nggak gitu Ya, kayak gitu. Gimana caranya? saya bakalan berusaha buat ingat semua hal-hal buruk yang saya ingat Pak, terutama bulian itu, kayak bulian-bulian yang tadi saya bilang Pak ya. Nah saya bakal berusaha ingat, habis itu setiap saya ngelakuin hal yang, kalau saya ingat saya ngelakuin hal yang sama, bakal saya ingat bulian itu, dan saya berusaha semaksimal sebisa saya untuk kembali ke tempat yang saya ingin gitu Pak, nggak mencontek lagi gitu, ke tempat yang dimana saya pengen berubah kembali. Kalau saya tahu saya berusaha melakukan kegiatan itu lagi, maka saya ingat hal buruk yang saya alami dan saya bakal balik ke tempat yang ingin saya lakukan atau ke tempat saya ingin berubah kembali Pak. Teruslah kalau dari
sendiri bisa, terus menghapus stigma-stigma itu pada diri sendiri bisa, terus menghapus jadi tidak menghukum diri sendiri lagi kan, tapi sudah bisa. Nah, berarti konseling kita berhasil kalau gitu ya, karena dengan tadi dari awal cerita, terus kita saling Agus ini mengungkapkan atau explore dengan masalah itu, terus observasi diri ya tadi, terus evaluasi kan bisa mencari tahu bahwa hal itu salah, poinnya yang benar mungkin, dan yang terakhir tadi bisa menguatkan diri sendiri kita. Dari itu Agus tadi sudah bisa memberikan bahwa hal yang dilakukan ya salah, ya bisa menghapus stigma itu. Kemudian saya ingin mendorong Agus ini bahwa yang diomongkan ini, yang kita bahas ini atau yang Agus ceritakan atau yang Agus inginkan benar direalisasikan. Jangan sampai di sini kita ngomong enak, nanti selanjutnya masih. Saya pengen direalisasi. Setuju enggak? Iya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak, Apa itu? Kalau enggak, jangan sampai cuma ngomong di sini. Saya pengen direalisasikan. Nah, saya tanya, benar enggak ini? benar, kalau saya sampai ngelakuin hal yang sama lagi, saya bakal siap menerima sanksi apapun dari Benar ya? dari wali kelas atau guru yang ingin memberikan sanksi kepada saya. Saya bakal siap terima apapun sanksi itu, apapun hukumannya. Berarti siap ya? Setuju ya? Sekarang sebelum kita tutup konseling kita ini, konseling individu, saya pengen Agus mengisi nih, ada angket kepuasan konseling pada kegiatan konseling individu ini, dan ada lembar refleksi pelaksanaannya. Ya, ini ada bukan dari mana? Oh ya, coba diisi sekitar 2-3 menit ya, tinggal ditulis nama kelas itu ya, nama kelas saya tulisin ya, terus dicetak nanti diangkatkan. Iya.
sudah ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan ya hasil dari konseling individu kita bahwa Agus akan berubah tingkah laku dia ya. Dan tadi sudah bisa bahwa Agus sudah bisa menguatkan diri sendiri ya, menghapus perilaku itu, kemudian sudah tidak menghukum diri sendiri bahwa saya ini dulu ya, bahwa intinya dari konseling ini bahwa Agus bisa merubah tingkah laku itu, bahwa tidak akan mencontek lagi ya. Siap ya? Siap. Kita sudah buat kesepakatan juga bahwa Agus akan tidak hanya ngomong di sini, bahwa akan menghasilkannya di satu ulangan nanti, bahwa tidak akan. Saya tidak mau ada laporan lagi, ingat ya. Nah, kemudian kita evaluasi sedikit bahwa yang Agus lakukan itu salah, benar salah, dan tentunya wajar itu cemburu atau iri, nilai bagus tapi hasilnya nyontek, dan mereka sudah belajar maksimal tapi hasilnya begitu ya. Makanya teman-temannya di kelas ya wajar sih ya gitu. Jadi saya ingin Agus ini hasil sendiri besok lihat ya, bisa bandingkan antara hasil contek sama yang contek itu bagaimana. Nah, kemudian kalau memang besok masih terjadi lagi contek, ya saya akan panggil lagi. Tapi kalau tidak diulangi lagi ya kita berakhir konseling. Tapi sukses ya, sukses itu berarti dilihat dari hasilnya besok, bukan hanya saat ini kita duduk konseling ini, bukan, tapi besok ya, dengan janjinya Agus tidak akan mencontek lagi ya. Nah, kemudian jika besok sukses, kita tidak akan ketemu lagi untuk konseling. Tapi jika masih terjadi, kita akan buat jadwal lagi ya. Saya tidak mau ada laporan lagi dari wali kelas, dari guru ya, dan dari teman-temannya itu. Nah, kemudian konseling kita berakhir ya dengan waktu tadi 40 menit ya. Terima kasih, berjalan sesuai rencana, sesuai yang kita harapkan ya. Terima kasih ya. Nah, kemudian konseling berakhir, tapi sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mengakhiri konseling ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa hati ya, menjadikan Tuhan suci, berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang ya, kembali ke kelas ya. Kembali saya kasih ya.